Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus pengurus DKM. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, diberikan hidayah, inayah, taufik, serta mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudahkan segala urusannya, serta dibarokahkan segala urusannya. Sebaik-baik hamba adalah mereka adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain.
Sehingga kita semua ketika kita memiliki sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang lain, maka berbuatlah kebaikan apapun itu. Kenapa? Karena ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu berimbas kepada diri kita. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwasanya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan menimpa kita. Sebaliknya, ketika kita berbuat kejelekan, maka kejelekan yang kita lakukan pun akan berimbas kepada kita. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran yang saya hormati, saya muliakan. Kita ini banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah ya. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali ya. Idealnya ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, maka kita wajib bersyukur. Cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah kita taat kepada Allah. Taat itu ya tidak perlu kita tapi ya bahasanya. Jadi saya pengen taat tapi, jadi taat tanpa tapi. Jadi ya taat pada Allah, sehingga Allah ridho kepada kita. Jadi jangan sampai seorang muslim itu seperti orang kafir katanya. Orang kafir itu diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah, tapi mereka itu ya tertutup hatinya dari mengenal Islam, dari hidayah Allah. Jangan sampai ada orang muslim juga diberikan nikmat banyak gitu, tapi menjauh dari Allah. Jangan-jangan nikmat itu adalah istidraj. Istidraj itu apa ya? Iya, dilulu, dikasih banyak kenikmatan Allah, tapi dia sesat. Dia tidak melaksanakan perintah Allah. Dikasih harta, dikasih segala macam apa yang dia keingini itu Allah berikan. Tetapi Allah menutup hatinya dari berbuat taat kepada Allah. Karena sejatinya kan seorang muslim itu idealnya ya hidupnya ini semua urusannya ini adalah Waalaikumsalam, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu diberikan nikmat banyak sama Allah ya. Diberikan apa yang dia ingini Allah berikan, tetapi cirinya itu dia nggak mau ibadah. Pokoknya jauh aja, jauh. Yang ngakunya muslim. Sehingga ketika seseorang dikasih nikmat yang banyak itu, idealnya kita memanfaatkan harta kita di jalan Allah. Jadi kita itu boleh iri katanya Pak. Iri itu bolehnya hanya pada dua dalam hadis itu. Kita boleh iri kepada orang yang diberikan harta yang banyak, tetapi hartanya ini digunakan siang dan malam untuk jalan Allah. Jadi diberikan nikmat dunia yang banyak gitu. Harta itu buat buat umat gitu. Siang dan malam yang membutuhin harta datang gitu. Kalau istilah dulu mah baitul mal ya, pengen harta dikasih. Jadi kita boleh iri, tapi punya hartanya itu bukan untuk bermegah-megahan dalam harta, dengan banyaknya harta, bukan. Jadi kita boleh iri kalau kitanya bisa dermawan, bisa mensedekahkan hartanya di jalan Allah, itu boleh. Kita pengen kaya gitu, dengan kekayaan itu kita bisa infak, bisa sedekah, bisa bikin rumah sakit, bisa bikin yang bermanfaat bagi umat ya, seperti itu. Itu kita boleh. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang diberikan Al-Quran.
Kayak seperti Ustadz Hadi Hidayat tuh ya. Ustadz Hadi Hidayat itu beliau luar biasa ya. Kecerdasannya luar biasa, ketawaduannya luar biasa, keilmuannya luar biasa. Kita boleh iri seperti itu, pengen kayak beliau tuh seperti itu ya. Kita boleh Pak. Iri ya dalam hal yang bagus seperti itu boleh. Kita boleh iri kepada yang punya harta, tapi mereka itu hartanya itu dilimpahkan kepada umat. Yang kedua diberikan Al-Quran, siang dan malam mereka membaca Al-Quran, zikir Al-Quran. Makanya kita setiap malam Senin ini ya kita zawamkan, kalau tidak ada uzur syar'i kita zawamkan. Ya mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang disebut ahli Quran. Ya, ahli Quran itu di dalam keterangan hadis lain adalah keluarganya Allah. Manhum ahlullah fid dunya hum ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah di dunia, itu mereka adalah orang yang ahli Al-Quran. Makanya kalau sudah jadi ahli Quran mah ya kayak mereka-mereka ya, itu apapun hajat dunianya ya diinikan. Cuman ya bukan untuk megah-megah ya. Hajat akhirat insyaallah, hajat dunia juga insyaallah tercapai. Kalau bahasa guru saya itu, kalau orang yang benar-benar sudah ini menjasad dengan Quran itu ya zikir Quran itu. Jadi bahasanya itu, guru saya itu zikir Quran itu setiap ngelembar itu katanya menemukan ada uang. Ya Allah alam ya, guru saya cerita seperti itu, kiai saya itu. Setiap buka begitu ada uang, padahal nggak naruh itu uang itu, nggak naruh. Jadi sebenarnya mah untuk dunia mah kecil Pak, kecil ya. Cuma masalahnya akhiratnya ini nih. Akhiratnya. Kalau sudah di akhirat kan memang ya seluruh amal-amal itu terputus. Tadi itu kecuali yang tiga itu ya, ilmu yang diamalkan itu. Diamalkan lagi sama murid, diamalkan lagi. Kemudian amal jariah itu ngalir. Anak yang soleh, anak soleh terbatas. Terus harta juga terbatas. Ternyata satu-satunya cara untuk kita supaya ngalir itu adalah ilmu. Kita punya ilmu sedikit gitu, diamalkan. Nah insya Allah ilmunya akan mengalir. Satu hurufnya dibalas 10 kebaikan. Ngajar lagi si ayah, ngajar lagi terus sampai liang kubur ya dikirimi oleh pahala ilmu tadi. Jadi kalau kita punya ilmu yang bermanfaat bagi umat gitu ya, ya kita ajarkan ilmu ngejahit seperti ya. Ngejahit juga kan, kalau jahitannya itu untuk jahitan orang muslim nih, baju nih kalau yang bikin jas, sarung ini sebenarnya luar biasa nih. Kalau jualan yang untuk ibadah itu ngalir itu. Kayak ibaratnya orang yang punten ngejual yang bikin anggur ya, yang pabriknya, yang ngedarinnya, yang jualnya kena semua itu. Pahala apa contohnya? Ya pahala dosa ya. Begitupun ini yang jahit ini. Dia muslim untuk peci ini luar biasa ini. Kalau yang bikin itu, yang ngejahit itu Pak, tuh masya Allah ya. Cuman kan yang nggak ketahuan siapa yang ngejahitnya ini ya. Untuk ibadah kan. Haji Iming ya, Haji Iming. Sorban ya. Ternyata benar sekali orang beriman itu seluruh aktivitasnya itu jadi amal soleh. Makanya hadisnya itu ajaban li amril mu'min. Sungguh aneh katanya itu orang beriman itu. Kenapa aneh? Inna amrakullahu khairun. Seluruh amalnya itu jadi kebaikan. Urusannya itu jadi kebaikan semua. Gitu. In asobathu sarra sakara. Ketika dia ditimpa yang mengenakkan, maka dia bersyukur, itu juga jadi kebaikan. Kemudian sebaliknya,
wa in asobathu dharra sabara, ketika ditimpa yang tidak mengenakkan ya, yang tidak senang kita, kemudian kita bersabar. Kita pasti ya ada merasakan di keluarga kita rasa enggak enak. Ketika kita bersabar, maka itu jadi pahala juga gitu. Jadi apapun aktivitasnya, seluruh aktivitas orang beriman itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika tidak memahami itu adalah pahala, kadang kita menyia-nyiakan waktu ya, menyia-nyiakan waktu itu apa? Ya artinya waktu itu terbuang sia-sia ya. Itu yang sangat prihatin ya. Sehingga waktu ini habis beliau gitu, begitu saja. Tapi kalau diisi dengan kebaikan yang bermanfaat, itu insya Allah itu terus kita melakukan setiap hari, itu namanya celengan pahala. Di celengan pahala itu mulai dari detik ini atau yang dari umur 15 tahun ya, kalau baliknya 15 tahun, maka sampai sekarang kita itu lagi nyelengin pahala, pun investasi pahala. Pun sebaliknya, kalau berbuat yang jelek ya nyelengin yang jelek juga. Nanti dibuka celengannya, prak gitu dibuka ya. Oh ternyata ada 100 juta pahala gitu kan. Oh subhanallah, Pak sorry dibuka nih celengan pahalanya, prak gitu ya, dibuka 1 miliar pahala. Masya Allah ya gitu. Saking banyak pahala ya. Nanti ditimbang, ternyata ada celengan satu lagi yang jeleknya. Gedean mana celengannya nih? Ternyata gedean yang amal baiknya. Akhirnya termasuk menjadi golongan ashabul yamin dalam surah Al-Waqiah itu ya. Wa ashabus shimali ma ashabul shimal wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Jadi di akhirat itu ada dua golongan, ada golongan kanan, golongan kiri. Golongan kanan itu adalah orang-orang yang selamat. Golongan kiri adalah orang-orang yang memang ya harus mampir dulu di tempat yang Allah sediakan gitu kan ya. Jadi Allahnya menyediakannya cuma dua, antara surga dan neraka. Surga dan neraka ini didapat ya karena pilihan kita, karena Allah itu memberikan akal kepada manusia sudah sangat sempurna. Kalau akal ini tidak gila ya, manusia tidak gila, dia bisa membedakan ini tuh baik, ini tuh tidak baik, ini tuh haram, ini tuh halal gitu. Bisa membedakan gitu. Kalau orang gila, orang stres, memang dia nggak ngerti, udah plong nggak ya, hidup mah hidup, tapi ya mohon maaf ya sampai tidak pakai baju, dia tidak sadar mungkin itu ya, tidak sadar bahwa dirinya itu tidak pakai baju. Kan kalau orang yang normal mah jangankan keluar ya, di rumah aja malu, ya kan malu. Seperti itu. Jadi akal ini sudah sempurna sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan itu dipelajari di ilmu syariat ya, ilmu syariat. Itu semua ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak yang saya hormati, saya muliakan, sekali lagi saya mengingatkan untuk pribadi bahwasanya kita ini diberikan oleh Allah nikmat yang sangat banyak, sehingga dengan nikmat yang sangat banyak ini mari kita sama-sama gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan giat. Jadi istilahnya jangan sampai nikmatnya banyak gitu, tetapi kitanya malah kendor gitu, kendor untuk ibadah. Harusnya kan seimbang minimal ya, syukur-syukur lebih gitu kan, syukur-syukur lebih, malamnya ditambah dengan sholat malam, siangnya kalau yang tidak sakit ya puasa gitu, puasa Senin Ayyamil Bid, terus puasa Senin Kamis kalau kita ini kan insyaallah itu. Jadi ternyata setiap hari itu
kita sama-sama melaksanakan ibadah rutin ya. Rutinitas itu tidak bisa ditinggalkan karena sudah namanya beban bagi seorang muslim ya, namanya mukallaf ya, sudah baligh ya, sudah menerima tanggungan dari usia baligh sampai sekarang, itu tidak bisa ditinggalkan. Dari kewajiban-kewajiban yang 5 waktu, kemudian yang wajibnya ya puasa Ramadan ya. Kalau ya ada rizki yang berlimpah ya kita haji ya, haji umroh ya. Kalau ya uangnya banyak ya langsung berangkat saja ya, langsung berangkat. Karena kalau waiting listnya kita daftar yang normal itu sangat lama sekali ya, 20 kemarin terakhir itu 26 tahun Kota Serang tuh. Ini waiting list untuk berangkat ya. Artinya kalau kita berangkat usia 40 tambah 26 tahun berarti 66 tahun ya. Itu. Ada yang banyak yang sampai meninggal, termasuk mamang saya. Mamang saya itu udah daftar tuh, masih muda ya. Yang enggak nyampe 10 tahun atau 7 tahun gitu waktu itu. Iya, masa waiting list nunggunya itu. Tapi karena Allah berkehendak ya sakit kemudian wafat. Tapi alhamdulillahnya bisa bisa diganti atau diambil lagi. Dua-duanya sama orang tuanya, masya Allah, wafat. Udah niat, ya udah dapat niat berangkat hajinya itu ya, karena tadi itu ya umur makan tidak tahu seperti itu. Tapi yang jelas kalau ada rezeki banyak sih memang ya langsung berangkat ya Pak Haji ya. Terus langsung yang furoda itu, cuman ya lumayan biayanya. Tapi kalau uangnya 3 miliar atau lebih dari itu maka ya itu sudah kena kewajiban. Artinya jangan nunggu yang lama lah gitu ya. Jadi saya sendiri pun kalau ada rezeki nggak banyak 1 miliar aja berangkat langsung gitu ya Haji ya gitu, insya Allah lah gitu kan ya. Kalau Allah sudah berkehendak kan tidak bisa ada yang menghalangi gitu. Jadi kita niatkan saja kalau ada rezeki besar, mudah-mudahan kita bisa langsung berangkat haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut ke tahsin ya, tahsinul Quran. Halaman 200 24 apa 25? 25 ya, 225 ya. Wa ya qaumila. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. In ajriya illa ala Allahi wa ma ana bidharidil ladzina amanu. In ajriya illa ala Allahi wa ana bidharidil ladzina amanu. Ana dibacanya pendek ya, setiap ana pasti pendek. Kecuali wakofnya di ana baru panjang 2 harokat. Kalau wasol ana itu semua pasti pendek. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum. Ya, idgham mutajanisain langsung kata. Afala tadhakkarun. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول sukun wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan wala iwan. Allahu a'lamu bima fi nufusi. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Inni
لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم كان الله يريد أن يغويكم. Ya, sekali lagi. أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون
lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Satu lagi. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni. Wa la tukhatibni fil ladzina zalamu wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Ya, di situ ayat terakhir ini yang paling bawah ayat 37 ya. Itu hurufnya kan shad ya. Shad itu dia sifat huruf shad itu isti'la, ngangkat ya. Jadi tidak sama dengan sin. Kalau sin itu dia tipis, istifal bawah, istilah ngangkat. Bis itu ya. Kalau dibacanya was tipis, tapi dia cenderung ngangkat istilah was dan bunyinya pun beda. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Jadi antara shad dengan sin hati-hati ya. Ihdinasi pakai so, jangan ihdinasi tipis. Kalau ihdinasi jadinya sin. Termasuk siratal ladzina, jangan siro, jangan sin ya. Jadi shad siratal ladzi gitu ya. So, jadi di Fatihah itu yang muncul itu hurufnya huruf shad ya kebanyakan. Kalau mustaqimnya ya pakai sin, tipis taqim. Jangan sampai mustaqim ya. Kalau mustaqim jadinya kaf. Mustaqim itu dia hamas ya. Kalau mustaqim qaf jahar. Jadi agak ke belakang ini clock ya. Coba dibahas tajwidnya sedikit. Wasna'il fulka. Di situ ada hukum al-qamariyah ya. Fulka bi a'yunina. Ada mad tabi'i. Ya, ini mah sedikit ya hukumnya. Wa wahyina, iya, wala tibni, iya, qalqala sughra asli sukunnya ya. Jadi tetap dia muwasal muwaqqaf tetap qalqala sughra itu. Tibni ni tabi'i fil ladzina al samsiyah zi mad tabi'i zalamu ya inna gunna hummu idgham mimi ya, idgham mutamassil atau idgham mimi. Mughraqun ra ya, ra tebal, ra tafhim. Mughraqun mad arid lis sukun ya, itu seperti itu. Jadi tidak semuanya yang kita baca itu ada hukum tajwidnya. Jadi dia langsung kayak wasna'il tuh enggak ada, wasna tuh enggak ada hukum. Huruf aja dibaca sukun, dibaca na'il. Jadi tidak ada hukum, cuman tadi itu hurufnya harus pas ya. Jangan sampai tertukar dengan huruf sin.
So dengan si beda ya. Gitu. Oke, baik, dicek satu-satu. Dari siapa dulu? Bahas dulu. Haji katanya. Ya, Pak Haji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, kalau waqaf mala, iya, disukunkan hamzahnya. Hamzah malaun mala. Wa kullama min, itu waqafnya sedikit lagi. Min. Iya, terusnya. Sakhiru min. Ada waqaf enggak di situ, Pak Haji? Min. Minhu min. Iya, ada waqaf ya? Iya. Iya. Sedikit lagi. Wa kullama, kulnya enggak ada. Min. Sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Sekali lagi Pak Haji, naskharu ru-nya pendek. Fa inna naskharu min, langsung ru-nya pendek. Fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ya, satu lagi fasawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yuhjihi wa yahillu alaihi azab. Alaihi azab. Fayahillu alaihi azabun muqim. Iya, cukup Pak Haji, ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna Wa farattan, gunahkan dulu. Wa farattan nur, gunahkan nun tasydid. hatta idza jaa amruna wa farattan nur. Wa farattan nur qulna min fiha min kullin zawjayn. Iya. Min kullin zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi Illa man sabaqa alaihi al-qawl wa man aman. Iya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Iya, cukup.
Iya. Benar nggak? Wa mursaha. Iya, waqafnya di wa mursaha. Oh, nanti ya. Di mana? Iya, kependakan ketemukan tuh satu tuh. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna rabbi Fu-nya panjang. Inna rabbi laghafurur rahim. Satu lagi wahiya tajri. Wahiya tajri bihim fi Maujing pakai jim. Maujing. Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibal. Fi maujin kaljibal. Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibal. Wa nada Nuhun ibnahu. Nahu bukan tahu. Hunibnahu. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'ajiliyanu. Ya bunayyarkam. Tuh ketemu lagi tuh pelajaran. Ada 3. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Iya, tadi imalah, ini pelajaran idgham mutaqaribain. Terus tadi Nuhun ibnahu itu nun wiqayah. Nun wiqayah itu nunnya selalu ni. Tanwin asalnya tanwin ketemu hamzah wasal tadi kemarin sudah saya sampaikan ya. Kayak ahadun Allah tuh ahadunillah. Kalau mau wasal kita bacanya ahadunillah, jangan sama ahadullah ya. Salah. Kayak ini juga sama, namanya nun wiqayah. Nun wiqayah itu tanwin depannya ada hamzah atau alif wasal, timbul Nuhun ibnahu. Ya, udah ya tadi ya. Udah. Ya ganti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'afi illa Jabali ya'simuni. Kalau aku seperti itu. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Waqafani riku. Qala sa'awi, ulangi malih. Qala sya'awi illa jabali ya'simuni. Iya. Ya'simuni minal ma'. Ya'simuni minal ma'. Qala la. Qala la 'asima yawma min amrillahi illa Marrahim. illa marrahim. Wa hala bainahum
di waqaf saos wa hala bainahumal mauju fakan, di situ boleh. Nah, jadinya dari sukun, nanti dari fakana minal mughraqin wa hala bainahumal fakana kanya panjang fakana minal mughraqin. Iya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wah, hati-hati. Aqli'i wa ya sama'u aqli'i, atau wa ya sama juga boleh. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama' boleh diriku. Nanti dari wa ya sama. Wa qila ya ma dari ma'aki wa ya ki-nya pendek. Wa ghidhal ma' judi. Iya, judi itu ada kan? Alal judi, ya. Nah, ini waqafnya kalau bertasydid ditekan nih. Judi. Iya. Repot kalau repot diwasol. Alal judi waqil. Boleh miriku. Wastawat sekali lagi. Wastawat 'alal judi. Wastawat 'alal judi wa qila wastawat 'alal judi wa qila ba'dhan lil qawm bizzalimin. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Sekali lagi Pak Haji. Nuhur rabbahu, tasydidnya jelaskan ke ra ya. Nuhur rabbahu dua kali berarti itu nekannya. Nuhur rabbahu. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli.
terus balik. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik biasa aja. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu shalihin fala tas'al bima laysa laka bihi ilm inni gunah dulu, inni gunah krihin, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Cukup nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi pendek bi-nya. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal nggak kuat napasnya. Jadi kalau nggak kuat berhenti aja. Wa tarhamni boleh di situ. Ulangi. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya, cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala. Awas, hati-hati di wakaf-wakaf saja ya. Wa barakatin Wa baraka, kafnya panjang. wa barakatin alaika wa ala umamim wa ala umamim ma'aka wa ala umamim ma'ak wa umamun sanumati'uhum summa. Ulangi. Wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum. Langsung wa umamun mingkem wa umam ay ikhfa ya wa umamun sanumatti'uhum wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Summa yamassuhum minna azabun alim. Bun
Idhar. Adzabun alim. Summa yamassuhum minna adzabun alim. Ya, cukup. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah praktek satu-satu. Kalau kita membaca Al-Qur'an memang tidak lain tidak bukan kuncinya adalah kita menguasai tajwid. Tapi tajwid saja tidak cukup, harus dibarengi dengan pelatihan makhraj ya. Makhraj itu kan memang dia hurufnya mirip tapi tidak sama ya. Tidak sama, kayak jim sama za ya. Ja, za. Sama-sama jahar ya, jim sama za itu, tapi kalau za itu dia ada kayak ada desisnya ya. Za gitu. Kalau ja dia nggak boleh desis, jim itu nirrajim, ya nirrajim, ya nirrajim gitu ya. Nggak boleh ada anginnya. Jadi memang makhraj itu pelajaran yang harus sering diulang-ulang hurufnya, kayak pelajaran menghafal. Pelajaran menghafal itu juga sama ya. Orang yang hafiz atau hafizah itu proses untuk memasukkan ke dalam dada itu kan dia ngulang lagi. Ternyata makhraj juga sama. Ya, saya semalam ngajar di Ciruas itu, aduh kadang kasihan ya. Cuman ya gimana yang bisanya seperti itu tidak bisa dipaksakan ya, tidak dipaksakan. Jadi zal di ujung lidah dikasih tahu caranya ujung lidah, tapi tetap nggak kena karena belum terbiasa ya. Audu ya. Jadi memang sekali lagi huruf-huruf hijaiyah yang 28 huruf itu ya, tambah alif ya 1 huruf jadi 29, maka itu harus dilatih sebaik mungkin ya. Supaya apa? Supaya tidak tertukar hurufnya, terutama huruf-huruf yang ada di surah Al-Fatihah ya. Sudah pernah ngitung belum surah Al-Fatihah hurufnya ada berapa? Ya. Nanti dihitung ya PR ya. Ada 100 berapa gitu ya. 119 atau 100 berapa huruf surah Al-Fatihah itu. Nah, huruf dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu hurufnya kan beda-beda. Sehingga apa? Sehingga si makhraj ini pas ya. Ketika di ujung lidah jadi za, siratal ladzi, yang siratal ladi ya. Atau magdubi ya, maghdad ya, dhad itu kayak dal. Magdubi je pakai dal, magdubi bukan magdu, beda. Jadi yang merasakan itu adalah yang kita baca itu. Jadi do sama do beda. Do saya diajarin sama guru saya itu apa itu, awas jangan ketuker ya, dal kecil sama dot itu suka disamakan. Walad do itu dal. Waladhdha. Jadi si lidahnya ke kanan atau ke kiri. Waladhdallin. Jangan waladdallin, jangan waladhdallin, jangan. Pakai dha, waladhdha. Jadi si lidahnya ke kanan atau ke kiri. Itu. Jadi memang yang namanya Quran ini tidak boleh ditinggalkan selama hidup kita. Kenapa? Karena ini adalah patokan hidup kita ya. Hidup kita ini sebenarnya dikasih hadiah oleh Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi dikasih hadiah sama Allah berupa Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ini kita belum bisa menguasai maknanya semuanya, belum menguasai tafsirnya, tapi alhamdulillah di sini ya pelajaran tafsir ada, pelajaran fikih ada, akidahnya termasuk Quran ini pondasi, tafsir ini pondasi untuk kita mengamalkannya. Karena membaca Quran itu termasuk ibadah mahdhah. Di dalam membaca Al-Quran itu sendiri berpahala pun kita dibaca di dalam sholat itu. Ketika kita membaca Al-Quran dalam sholat, maka pahalanya lebih gede lagi itu Pak. 700 kebaikan satu hurufnya kalau dibaca dalam sholat. Makanya kalau dibaca di Mekah, di Madinah ya udah tempatnya tempat haram ya, tempat suci,
kemudian sholatnya lama ya, lama. Kata ibu saya waktu haji 2015 itu, ibu tuh bacanya tabarok katanya, sholat isya sama sajadah, pegel katanya. Biasa kuliah ya, barang kesana haji lama tuh ininya, ngadeg kok berdirinya itu lama. Jadi memang di sini juga harusnya Pak Haji Ramadan itu ya dicek ya Pak, dijajal gitu ya, semalam tuh satu malam tuh tarawih atau 2 malam. Iya, bacanya surah yang panjang-panjang biar ngelatih untuk di sana gitu, di haji di umroh haji ya. Udah enggak kaget ya. Kalau di sini ngeresuh mam, iya aja imam kun suwe bakal aja suwe bakal aja. Lalu itu suwe. Orang kuat juga di kita nih, aduh. Gelisah jadinya. Memang ya imam juga harus ngerti ya, kalau makmumnya enggak biasa jangan dipaksakan. Dengkulnya. Jadi betis itu kerasa merengkel ya kalau lama itu. Merengkel itu apa bahasa Indonesia ya? Apa Pak Haji merengkel itu bahasa Indonesianya? Kayak iya kayak merengkel ya, merengkel uratnya itu saking lama berdirinya. Tapi kalau yang sudah terlatih mah, yang kayak tentara itu kan, yang di sana tuh di Kopassus tuh ya, saya berdiri aja dari subuh itu, berdiri tuh kayaknya kayak kuat gitu ya. Kita mau kayak nur sanggup walaupun kerja berdiri aja tuh ya, kuatan lah, masya Allah ya, karena terlatih fisiknya, berdiri aja itu. Jadi sekali lagi kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Salah satunya adalah kita membaca Quran ini terus dipelajari sampai kita wafat. Mudah-mudahan kita ketika ditanya sama Allah, kenapa kamu belum bisa ngaji? Ya Allah, saya belum bisa ngaji karena belajarnya telat ya Allah. Gitu. Tapi masih berusaha gitu ya, berusaha pengen bisa ya Allah saya itu. Cuman ya seperti ini kan kemampuan. Jadi mudah-mudahan Allahnya ngampura gitu ya, ngampura. Karena memang yang namanya belajar itu ya itu tidak ada batasnya sampai kita wafat. Bahkan kalau kita niatkan katanya ya, kalau kita niatkan pengen ngafal Quran gitu ya, saya dikasih tahu sama kiai itu, kalau dianya setiap hari itu menghafal, kemudian belum sampai hafal 30 juz, dia wafat duluan ya, dipanggil sama Allah. Termasuk dalam kategori dia dalam belajar menghafal Al-Quran, memasukkan Quran dalam dada kita gitu. Selama kita belum bisa terus aja dimasukkan seayat 2 ayat gitu, bukan berarti kita niat saja ya, niatlah saya gitu, tapi pada pelaksananya enggak. Itu namanya niatnya ya bohong ya. Yang namanya niat itu dilaksanakan dengan pekerjaannya itu gitu. Kayak sholat gitu ya, harus ada niat ya. Kalau enggak niat ya tidak sah, karena masuknya rukun ya. Itu baik, dilanjut sedikit lagi ya sampai bawah ya. Ayat selanjutnya tilka ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Tilka min ini contoh madtobe ini kena semua nih, nuhiha tuh. Nah itu contoh, nu ketemu wau ya, hi ketemu iya sukun, ha ketemu alif sukun, pas itu madtobe semua. Nuhiha ya, pas madtobe semua. Ma kunta ta'lamuha anta wala
فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه Ya. Mana tadi? Kok hilang? ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا Iya. عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Ya, sekali lagi dari wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن
Kalau waqaf pendek ya mad tabi'i, tapi kalau wasal mad jaiz karena depannya ada huruf alif. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Ya, sadaqallahul azim. Ada pertanyaan? Jadi satu huruf itu sifatnya minimal ada 5 ya, 5 sifat ya. Sifat. Jadi sifat yang melekat ya di dalam satu huruf itu ada 5. Ada yang berlawanan, ada yang memang dia tidak berlawanan. Kayak sifat ro tuh, sifatnya kan dia takrir ngegetar. Gitu ya. Tapi getarannya itu ro itu dia tidak terlalu lama bila guna. Hiro, jangan sampai hiro, jangan terlalu lama ya getarannya itu. Ini utamanya sifat ro itu takrir. Gitu. Jadi insyaallah mudah-mudahan pekan depan kita diberikan umur panjang, sehat, kita berjumpa lagi. Tabarok itu ya maksudnya kan anak kan semua pendek ya. Iya. Tapi di surat Al-Baqarah di surat itu ya. Itu kan ada Ana itu ananya itu misah itu. Itu a-nya itu masuknya ke kalimat ja itu jaa. Jadi nanya itu domir. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu jaa wisteka na sapa kita gitu kan. Jadi nanya itu jadi fa'il kami ya. Jadi telah datang kami gitu. Jadi kalau anak kan dia satu kalimat tuh. Ana satu kalimat saya maknanya. Kalau ana yang pendek itu maknanya saya. Tapi kalau itu ja'ana, nanya itu bukan saya maknanya, tapi ja'a itu satu kalimat, na satu kalimat. Nah itu nahnu tuh asalnya itu dalam bahasa Arab itu. Jadi telah datang na kepada kami apa seterusnya itu. Itu setelah ja'ana itu. Nadhir peringatan. Peringatan. Jadi ada peringatan itu ada kabar gembira, ada kabar yang tidak gembira. Iya, ya kan ada yang senang, ada yang gak senang kan berita itu, peringatan itu. Jadi Kanjeng Nabi itu memberikan kabar gembira, memberikan tuh fungsinya untuk memberikan peringatan kepada umatnya, termasuk kita juga sama ya. Memberikan kabar gembira. Jadi orang yang baca Quran itu insyaallah Quran ini sampai kiamat itu nanti nemeni kita. Sampai kita wafat itu Quran ini mendampingi kita. Makanya majelis ta'limnya kan sahibul Quran. Mudah-mudahan kita itu jadi sahabat Al-Quran sampai yaumul qiyamah. Iqra'u, kenapa harus baca Quran? Fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran ini nanti yaumul qiyamah datang kepada sahabatnya, kepada temannya itu memberikan pertolongan atau syafaat. Jadi sebelum Kanjeng Nabi memberikan syafaat, Quran udah mensyafaati duluan. Di dalam doa juga sama kan ya. Ya Allah terangi kubur kami kan. Orang yang sering baca tabarok itu insyaallah kuburannya padang, diterang gitu. Tidak disiksa di dalam kuburnya. Orang yang suka baca tabarok itu ada keterangan hadisnya gitu. Jadi sebenarnya mah tinggal kita maunya ya hidup ini, tinggal kita pengennya apa gitu. Sama dunia juga sama, kita pengen apa gitu, tinggal maunya. Akhirat juga sama sebenarnya. Dan kita kedudukannya di akhirat seperti apa? Ya tinggal kita di dunianya gitu, seperti itu. Baik, kita tutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim
ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيب السائلين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar mutlak dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Wal-afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.